Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh hadir di tempat ini untuk sama-sama bersekutu, beribadah, menyembah Tuhan kita yang besar. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, membawa setiap hidup kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kemurahan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih ada, kami masih berkarya, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami yang terbaik. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan, Engkau yang dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau berseru hanya kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya pribadi yang layak kita sembah. Dia satu-satunya pribadi yang layak kita agungkan. Layak ditinggikan dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya Dialah penolong yang setia. Perlindunganku.
hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Yesus yang layak terima pujian. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak terima pujian, pengagungan dari setiap jemaat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Seberapa banyak jemaat yang pada hari ini bersukacita, boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita percaya bahwa setiap hari bersama Tuhan adalah hari yang terbaik. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hati
yang terbaik kita lalui bersama Tuhan, amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terus bersorak buat kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi nyatakan dengan iman, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dahulu sekarang selamanya, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Nyatakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Terus besarkan nama Tuhan, haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Nyatakan, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan ke kiri kananmu, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Boleh lihat kiri kanannya dan terus nyatakan, yuk. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Yes. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Sekali lagi, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Hey, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Terus sorak-sorai buat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kembali tepuk tangan kami meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat silakan untuk duduk. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau percaya, kita mau setia menunggu waktunya Tuhan yang terbaik bagi kita. Sebab kami mau melepas kehendak kami, dan biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Biar Kau izinkan sesuatu terjadi.
sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sama-sama kita katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan iman kita mau sama-sama angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap Saya undang Bapak Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sekali lagi nyatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Biar jemaat saja yang nyatakan waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Sekali lagi masih jemaat saja yang nyatakan. Nyatakan waktu Tuhan yang terbaik. pasti. Amin Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam kesempatan ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul menjadi pengelola atau penata layan hidup yang benar. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia
Allah. Pertama kita akan memahami dulu apa arti penata layanan atau pengelola. Saudara, setiap orang yang percaya dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Sehingga kita menjadi pengurus, pengelola atau penata layan yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10. Penata layanan dalam bahasa Inggris stewardship berarti pekerjaan menata layani, mengelola, mengurus atau mengatur. Nah, di dalam Alkitab penata layanan disebut juga sebagai kepala rumah, Kejadian 44 ayat 4. Mandor, Matius 20 ayat 8. Bendahara atau terjemahan lamanya juru kunci, Lukas 16 ayat 1. Kita lihat contoh penata layanan dalam Alkitab. Misalnya, Adam disuruh Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15 berkata Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bukan hanya menikmati santai-santai, tetapi mengusahakan, memelihara, bahkan mengembangkan taman itu menjadi taman yang baik. Kemudian Abraham punya seorang hamba kepercayaan, yaitu Eliezer, yang tugasnya mengelola harta dan urusan rumah tangga Abraham sesuai dengan keinginan sang pemilik. Kejadian 24. Selanjutnya Yusuf juga dipercaya mengelola harta milik Potifar, orang Mesir itu. Kejadian 39 ayat 5 berkata, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi seorang penata layan atau seorang pengurus, pengelola adalah orang yang dipercaya untuk membuat kebijakan, melakukan tindakan demi keuntungan orang yang memberikan kepercayaan itu. Nah, saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita dipercaya mengelola talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas ini tentu harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Jika kita tidak melakukan dengan baik, sembrono, mengabaikannya, tentu kita akan dihukum. Tetapi sebaliknya, seorang pengelola yang baik akan dipercaya untuk mengelola hal yang lebih besar lagi. Dalam Lukas 19 ayat 17 dikatakan, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Nah, selanjutnya kita akan melihat prinsip penata layanan. Saudara, ada beberapa prinsip pengelolaan yang harus kita pahami. Yang pertama, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita itu sebenarnya tidak punya hak milik, kita hanya punya hak pakai. Dia, Allah, adalah owner, kita hanyalah manajer dari segala harta milik Allah itu. Yang kedua, seorang penata layan adalah seorang pengelola milik orang lain. Seperti Yusuf mengatur segala milik Potifar, Kejadian 39. Jadi apa yang kita punya sebetulnya hanyalah titipan Tuhan belaka. Ayub 1 ayat 21. Kita tidak punya hak milik, hanya hak pakai atau hak kelola saja. Maka kita harus bertanggung jawab. Yang ketiga, setiap orang percaya adalah penata layan yang harus mengurus milik Tuhan dengan baik. 1 Petrus 4 ayat 10. Seperti hamba yang dipercaya mengelola 5 talenta, dia kembangkan jadi 10, 2 talenta, dia kembangkan jadi 4. Talenta-talenta itu harus digunakan lebih baik, lebih banyak, lebih berkembang. Jangan seperti hamba yang mendapatkan 1 talenta mengubur di dalam tanah, tidak menggunakannya, malah menyia-nyiakannya, sehingga akhirnya dimurkai oleh tuannya itu. Yang keempat yang diinginkan dari seorang penata layan adalah dapat dipercayai, setia melakukan tugasnya.
1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kalau kita diberi kepercayaan, maka kita harus bertanggung jawab. Yang kelima, setiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya dan apa yang telah dia kelola itu kepada Tuhan. Karena Lukas 12 ayat 42 sampai 44 mencatat, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kebenaran berikutnya, hamba yang baik akan mendapatkan pahala, upah, sedangkan hamba yang jahat atau malas akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Matius 24 ayat 45 sampai 51. Dan yang terakhir, banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Misalnya uang atau harta, waktu, talenta, tubuh kita, keluarga, hubungan atau relasi dengan orang lain, tanah dan hasilnya, pelayanan di gereja, injak keselamatan, bahkan seluruh hidup kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Namun dalam kesempatan ini kita akan menyoroti tentang 3 hal saja, yaitu tentang uang, tentang waktu, dan tentang relasi atau hubungan. Mari kita mulai dengan yang pertama. Bagaimana kita bisa mengelola uang dengan baik? Saudara sekalian, uang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan uang juga dapat mempengaruhi kita baik secara positif maupun secara negatif. Sebetulnya uang itu sendiri bersifat netral. Uang hanyalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Uang melayani pemiliknya tanpa bertanya. Ia siap melayani kebaikan atau kejahatan sesuai dengan kemauan si pemilik itu. Nah, Allah sangat memperhatikan sikap kita terhadap kekayaan atau uang dan benda-benda milik kita lainnya. Sebab pada dasarnya semua yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan yang akhirnya kita harus pertanggungjawabkan kepada Dia. Allah tidak anti terhadap kekayaan. Bahkan Dia ingin agar umatnya berhasil. Namun cara kita mengatur dan menggunakan harta itu penting di hadapan Tuhan. Sebab semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Dia. Uang bukan jahat, tapi cinta akan uang, serakah, itu bisa menghancurkan kehidupan. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 mengingatkan kita bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara sekalian, Yesus sendiri adalah pemilik alam semesta raya yang begitu kaya raya luar biasa. Tetapi waktu Dia menjadi manusia, Dia memilih untuk tidak hidup dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan dan pengorbanan. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, Dia yang kaya telah rela menjadi miskin. Nah saudara, kita harus sadar bahwa kekayaan terbesar adalah kasih dan ketaatan, bukan hanya semata-mata harta benda. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa di dalam Kristus kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya domba-dombaku hidup dalam kelimpahan. Tapi saudara, yang dimaksudkan dengan hidup dalam kelimpahan di sini bukan bergelimang dengan harta benda materi, tapi hidup dalam damai, sukacita, dan kebenaran sejati. Jadi kita tidak boleh mengabaikan perkara rohani, dan kita juga harus mampu mengelola uang dengan baik. Nah, ada 2 prinsip penting dalam pengelolaan uang. Yang pertama, kita harus belajar hidup dalam batas pendapatan. Setiap orang punya batas pendapatan masing-masing. Karena itu belanjakan uang tersebut sesuai dengan batas pendapatan tersebut. Dalam Lukas 3 ayat 14 dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Orang yang bertobat adalah orang yang mencukupkan diri dengan penghasilannya, dengan gajinya. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan lebih banyak pengeluaran daripada
pemasukan. Misalnya, penghasilan tiap bulan 20 juta, pengeluaran 15 juta, akibatnya kebahagiaan. Tapi kalau pendapatan 20 juta, pengeluarannya 25 juta, apalagi lebih, akibatnya kesusahan. Jangan memaksakan keinginan kita sementara uang kita sudah menipis atau habis. Ini akan berakibat kita akan dililit oleh beban hutang dan tertekan. Pada Roma 13 ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, kita juga perlu membedakan kebutuhan primer. Misalnya kebutuhan akan makanan, uang sekolah anak, biaya listrik, cicilan rumah, dengan yang sekunder. Yaitu belanja apa yang kita inginkan, ganti motor baru atau ganti mobil baru. Kebutuhan sekunder sebaiknya dibeli jika sudah ada kelebihan uang. Belilah barang-barang yang dibutuhkan. Jangan belanjakan uang hanya karena ingin. Misalnya karena terpikat oleh iklan, nanti dapat hadiah atau bonus. Padahal tidak sedang membutuhkannya. Sebab itu tentukan lebih dulu barang-barang yang dibutuhkan sebelum kita belanja. Nah, jika kita tergoda membeli barang, terapkan aturan ini. Tunda 24 jam. Jadi kalau udah mau ambil, tunda 24 jam. Nah, bila setelah 24 jam, saudara memikirkan dan memang masih terasa dibutuhkan benda itu, barang itu, bolehlah dipertimbangkan untuk membelinya. Tapi terus terang, seringkali keinginan itu hilang setelah jeda waktu itu. Jadi jangan buru-buru beli. Ya kalau udah lihat baju di mall, aduh rasanya bagus. Begini dulu. Saya keliling dulu ya, saya lihat yang lain nanti saya balik lagi. Nah, waktu keliling itu saudara akan mulai berpikir apakah memang benar-benar saudara ingin pakaian itu ataukah hanya karena dorongan impulsif sesaat saja. Hati-hati juga terhadap penggunaan kartu kredit agar tidak membentuk gaya hidup konsumtif. Setiap kartu kredit harus bisa dilunasi pada bulan itu. Jangan hanya bayar minimal saja cuma 10%. Karena itu bunganya akan menyebabkan saudara terjerat. Sebaliknya belajarlah juga menabung secara teratur. Prinsip kedua, belajar memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Jika kita mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala berkat yang kita terima dan juga mengakui ketuhanan Yesus atas segala harta milik kita, maka kita perlu mengembalikan milik Allah, yaitu persepuluhan. Supaya kita bisa membawanya ke rumah Tuhan, ke gereja lokal di mana kita digembalakan. Saudara bisa lihat Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan Yesus dalam perjanjian baru menegaskan bahwa persepuluhan harus dilakukan, tapi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan jangan diabaikan. Matius 23 ayat 23. Jadi kesemuanya adalah hal yang penting kita kerjakan. Nah karena itu setiap kali kita mendapatkan uang, sisihkan dulu persepuluhan. 10% dari penghasilan saudara. Bukan menyisakan. Karena kalau sudah disisakan, nanti aja kalau ada sisanya saya kasih seperpuluhan. Maka biasanya kepake semuanya. Jangan pernah kasih sisa sama Tuhan. Kalau saudara datang ke rumah saya dan saya bilang, Bu, Pak, silakan minum kopi, sisa saya tadi pagi. Saudara marah kan? Masa kasih sisa sama Tuhan? Sisihkan bagian yang terbaik. Nah Tuhan menjanjikan tingkap langit akan dibuka dan berkat akan dicurahkan berkelimpahan bagi setiap orang yang taat. Selain persepuluhan, kita juga harus memberi persembahan secara sukarela. Dasar daripada persepuluhan adalah ketaatan. Dasar daripada persembahan adalah kerelaan. Ini gunanya untuk menopang pekerjaan Tuhan dan juga bisa membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Karena tujuan kita diberkati kan adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Alkitab menegaskan bahwa memberi itu lebih diberkati daripada menerima. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Nah kita harus menggunakan harta untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Kita juga harus memberi dengan sukacita. Sebab dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita memberi, harus dari dasar hati yang paling dalam dengan sukacita. Tapi ingat, siapa menabur sedikit menuai sedikit, siapa yang menabur yang banyak, dia juga akan menuai yang banyak. Nah saudara, dalam setiap ibadah yang kita ikuti, kita juga harus belajar memberikan persembahan. Karena kalau kita baca dalam Ulangan 16 ayat 16 dan 17 dicatat, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi jumlah persembahan tidak ditentukan, tetapi kalau kita beribadah, jangan dengan tangan kosong, tangan hampa, tapi kita harus memberi sesuai dengan kadar berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, dari pendapatan bulanan kita, sisihkanlah dulu 10% untuk persepuluhan, 5% untuk persembahan dan membantu orang-orang yang perlu, 10 atau 20% untuk tabungan atau investasi, selebihnya sekitar 65% untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan keinginan yang wajar. Nah saudara, yang perlu diingat, jangan kita jadi orang kaya yang bodoh seperti yang dicatat dalam Lukas 12. Yang kejar harta, menimbun kekayaan, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Tidak memikirkan perkara rohani. Akibatnya dia mati, kekayaannya tidak bisa dibawa, ditinggal semuanya. Karena itu mari kita menyimpan harta di sorga dengan menabur di ladang Tuhan, menolong orang-orang yang susah. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Harus disadari walaupun Tuhan menjanjikan berkat waktu kita menabur, siapa yang menabur akan menuai, kata firman tadi. Tapi motivasi utama kita memberi bukan investasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mancing Tuhan, kasih ikan teri supaya dapat ikan tongkol, kasih umpan ikan tongkol supaya dapat ikan paus. Tidak demikian. Tetapi kalau kita memberi itu merupakan respon kasih kita kepada Tuhan. Janda miskin yang dicatat dalam Matius 12 memberi dari kekurangannya. Bukan karena dijanjikan berkat kekayaan, tapi karena dia mengasihi Tuhan. Dan Tuhan menjadikan dia sebagai teladan bagi kita. Nah saudara sekalian, yang kedua kita harus belajar mengelola waktu. Waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga bagi kita. Namun waktu yang diberikan kepada kita adalah waktu yang terbatas dan tidak akan kembali. Mazmur 90 berkata, ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat 80, selebihnya sengsara. Dan akhirnya buru-buru melayang lenyap. Sehingga ayat 12 berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah saudara, waktu harus digunakan secara bijak karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 4 ayat 2 menasihatkan agar waktu yang sisa jangan lagi disia-siakan tapi digunakan menurut kehendak Allah. Dua prinsip yang kita perlu lakukan. Yang pertama, gunakan waktu dengan efektif. Jangan suka menunda dan membuang waktu dengan kemalasan kita. Mengulur-ngulur waktu, membuang waktu dengan scrolling sosial media tanpa tujuan, tanpa henti. Sebaliknya, jangan pula kita terjerumus pada kesibukan yang tidak menentu. Sibuk tapi hasil nggak jelas. Karena kesibukan tidak sama dengan hasil. Kita harus menetapkan mana prioritas utama untuk meraih hasil yang terbaik dalam hidup kita. Untuk itu buatlah jadwal harian atau jadwal bulanan. If you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan diri untuk gagal. Nah, berguna sekali bagi kita untuk membuat agenda atau diary yang memuat catatan mengenai janji dan kegiatan atau tugas yang harus kita kerjakan pada hari tersebut. Beberapa pedoman sederhana. Prioritaskan hal yang harus dilakukan. Pilih aktivitas yang perlu dilaksanakan. Menyusun kegiatan secara sistematis membuat kita tidak terburu-buru dalam melaksanakan tugas sehingga pekerjaan kita menjadi bermutu atau excellent. Kemudian lakukan seleksi. Ini berarti mengatakan ya kepada beberapa tugas dan kesempatan serta berkata tidak kepada hal-hal yang lain. Berikutnya, konsentrasi fokus dalam melakukan suatu tugas. Jangan terdistraksi oleh macam-macam hal yang lain. Nah, untuk hal-hal yang
saudara anggap bisa didelegasikan, delegasikan kepada orang yang saudara percaya. Hal yang sama itu dilakukan oleh pemimpin besar Israel Musa. Dia tidak menangani semuanya sendiri sehingga dia kewalahan, tapi dia mengangkat pemimpin 10, 50, 100, dan 1000 untuk melaksanakan kepemimpinannya secara berjenjang bagi umat Israel. Tapi kita juga harus tetap fleksibel, jangan kaku, sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan kegiatan yang kadang-kadang muncul tanpa disangka-sangka. Yang kedua adalah gunakan waktu untuk kekekalan. Pemanfaatan waktu yang sebaik-baiknya ialah memakainya untuk sesuatu yang akan tetap ada setelah hidup ini berakhir. Waktu yang fana dan terbatas apabila digunakan dengan baik dapat mengukir keabadian dalam kekekalan. Mari kita gunakan lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, berbakti, dan juga melayani atau bersaksi serta menabur di ladang Tuhan. Apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Apa yang kita tabur di ladang Tuhan itu akan kita dapatkan di dalam kekekalan. Gunakan hidup untuk melayani Tuhan. Gunakan hidup untuk melayani sesama. Maka kalau kita melakukannya dengan tulus dalam iman yang teguh kepada Kristus, kita akan mendapatkan pahala di sorga. Sebuah upah di dalam kekekalan. Baik, yang terakhir yang ketiga, kita perlu mengelola relasi atau hubungan. Saudara, hubungan atau relasi yang baik dengan orang lain adalah anugerah Tuhan yang harus kita kelola. Kita harus pelihara, bahkan kembangkan. Hubungan adalah ladang untuk kasih dan kesaksian kita kepada sesama. Mari geduangkan pengaruh kita untuk memuliakan Allah, bukan untuk mempermuliakan diri sendiri. Nah, ada beberapa prinsip Kristen untuk mengelola relasi atau hubungan. Yang pertama, mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih ini bukan sekedar perasaan, feeling, tapi sebuah tindakan dan pilihan. Tunjukkanlah kasih yang nyata dalam kesabaran, ramah, tidak cemburu atau iri hati, tidak sombong, tidak kasar. Ini berarti Anda harus mengasihi orang lain tanpa syarat, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Nah, dalam suatu hubungan pasti akan ada gesekan, kesalahpahaman, bahkan kesalahan yang kita buat atau orang lain buat kepada kita. Maka kita harus belajar untuk mengampuni. Karena pengampunan adalah kunci yang membebaskan kita dari kepahitan dan dendam. Ingatlah bagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Maka wajiblah kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka kita pun harus memiliki hati seperti Yesus. Prinsip yang berikutnya, miliki waktu untuk berkomunikasi dengan baik. Tahukah saudara bahwa komunikasi ibarat urat nadi dalam setiap hubungan? Sebagai penata layan, kita harus berkomunikasi dengan jujur, dengan terbuka, namun tetap dengan cara yang penuh kasih. Sampaikan kebenaran tanpa menyakiti orang lain. Dan dengarkan orang lain dengan empati. Ayo, hindari gosip, fitnah, dan juga perkataan yang membangun perpecahan termasuk waktu kita berkomunikasi di sosial media. Komen-komen di kolom chat harus bermanfaat untuk membangun, bukan menjatuhkan orang lain. Nah, penting diingat bahwa hubungan tidak bisa tumbuh tanpa waktu. Saudara harus menginvestasikan waktu untuk membangun hubungan. Alokasikan waktu khusus untuk berinteraksi dengan orang-orang terdekat Anda. Baik itu pasangan, keluarga, teman, atau rekan seiman. Tapi jangan lupa, kita juga harus menyisihkan waktu terbaik tiap hari untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi komunikasi itu vertikal kepada Allah dan juga horizontal kepada sesama. Kalau relasi kita vertikal, horizontal, bagus, ini prinsip salib. Kita akan jadi orang yang kuat dan memberkati sesama. Ketiga, kita juga harus mendukung satu sama lain. Tujuan dari hubungan yang sehat adalah saling membangun. Kita dipanggil untuk menjadi penolong, pendorong, dan sumber kekuatan bagi orang lain. Doakanlah mereka, dukunglah impian mereka, dan doronglah mereka untuk bertumbuh dalam iman. Jadilah orang yang bisa diandalkan dan dipercaya. Tiap orang juga memiliki martabat yang harus dihargai dan dihormati. Perlakukan setiap orang dengan respek, lepas dari latar belakangnya, status sosial, atau pandangan mereka. Hormati batasan dan privasi mereka, dan jangan pernah merendahkan mereka. Saudaraku, layanilah orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan balasan.
Dengan demikian kita telah meneladani Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Sebagai penutup, saya mau katakan, ingat kita adalah penata layan, pengelola untuk segala hal yang Tuhan titipkan kepada kita. Hari ini kita belajar 3 hal penting. Kelola uang dengan benar, kelola waktu dengan benar, kelola hubungan relasi dengan orang lain dengan benar. Dan kalau kita bisa dipercaya menjadi pengelola yang baik, Tuhan akan tambahkan kepercayaan yang lebih besar kepada kita. Siapa menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya perkara besar, taruh tanganmu di dada. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sadar Engkau adalah pemilik, owner. Kami hanyalah manajer, pengelola. Biar kami bisa mengelola segala titipan Tuhan dengan baik. Sehingga pada hari kami berjumpa dengan Tuhan, kami bisa mempertanggungjawabkannya. Dan Kau disenangkan dengan hidup kami. Dan kami mendapatkan pahala yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Berkat-Mu untuk setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya katakan, amin. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyadari ada kalanya dalam hidup ini Tuhan izinkan terjadi tidak seperti yang kami inginkan. Sering kejadian terjadi yang tidak seperti kami harapkan. Tapi satu hal pelajaran yang Tuhan mau kita mengerti dan memahami bahwa hidup ini sepenuhnya ada dalam kendali Tuhan. Kekuatan kita terbatas sebagai ciptaannya. Kekuatan kita juga sebagai ciptaan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab Tuhan mau menyadarkan kita untuk kita terus boleh berharap, bersandar dan terus sepenuhnya hidup berpusat kepada Dia. Karena Dia adalah pengharapan kita satu-satunya. Dia adalah Tuhan kita yang mengerti dan peduli akan apa yang kita alami dalam hidup. Sebab itu pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan dan kita perlukan di dalam hidup ini. Kita butuh damai sejahtera, kita butuh sukacita dalam menjalankan hari hidup ini. Tanpa itu semua kita akan kehilangan arah, kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh ucap syukur biar firman-Mu terus menguatkan kami di saat kami mengalami kelemahan. Biarlah firman terus mengingatkan kami bahwa apapun yang kami alami dalam hidup, seberat apapun, kami masih punya Tuhan, kami masih punya pengharapan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu kiranya turun buat Pak Christopher beserta keluarganya. Tuhan pakai keluarga ini terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan dan dimanapun mereka boleh berada. Lewat kehidupan mereka orang bisa melihat Tuhan, orang bisa boleh mengenal Tuhan lebih sempurna lagi, bukan apa kata orang, tapi mereka boleh mengalaminya lewat teladan hidup, lewat kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan Tuhan yang mereka nikmati, itu menjadi sebuah kesaksian. Terima kasih. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa ini. Biar belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai bangsa yang kami cintai. Kami lahir, kami dibesarkan, kami hidup di bangsa ini. Beban dan doa kami tidak akan pernah berhenti. Kami begitu mengasihi, mencintai Indonesia. Biarlah blessing Tuhan turun atas Indonesia. Shalom Tuhan terus atas Indonesia. Ini doa kami Bapa. Kalau sebentar kami mau pulang, kami rindu berkat-Mu dicurahkan atas kehidupan kami. Mari kita mengangkatkan kedua tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidup-Mu. Tuhan berkati keluarga-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu.
Tuhan juga memberkati studimu, dan Tuhan yang sama juga memberkati pertumbuhan imanmu. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus terus menuntun, menyertai, memimpin kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.